Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin hamdan katsiran thayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidna ilman warzuqna fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Baik, selamat pagi teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid dimanapun teman-teman berada. Apa kabarnya? Semoga teman-teman semua tanpa terkecuali selalu dalam keadaan sehat walafiat dan tentunya tidak kurang suatu hal apapun. Alhamdulillah, pada kesempatan pagi hari ini kita bisa berjumpa lagi ya dalam rutinan kegiatan setiap hari kita ya. Kita ketemu dalam rangka ya insyaallah untuk sama-sama berinteraksi dengan Al-Quran, membaguskan bacaan Al-Quran kita, menyempurnakan ngaji kita agar bisa lebih sesuai dengan kaidah tajwid yang sebagaimana mestinya. Mohon izin, di sini saya Gifari Putra izin untuk mendampingi dan membersamai dimanapun teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid berada, dan tentunya saya izin untuk menjawab salam-salam terbaik dari teman-teman yang sudah memberikan salam terbaiknya di kolom komentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, gimana teman-teman kabarnya pagi hari ini? Semoga semuanya sehat, tidak kurang suatu hal apapun ya. Dan yang paling penting adalah semangat serta spiritnya untuk selalu berinteraksi dengan Al-Quran itu tetap sama, tetap dijaga atau bahkan ditingkatkan lagi ya. Insyaallah pada kesempatan pagi hari ini kita akan seperti biasa ya bedah. Kalau sesi pagi itu kita untuk belajar, kita untuk bedah tajwid ya, per huruf, per harokat, per hukum tajwid step by step. Kalau malam baru kita sisihkan waktu insyaallah kalau memungkinkan untuk talaki. Baik, sudah siap teman-teman belajar? Insyaallah kita akan baca dulu ta'awudz, lalu baca basmalah ya. Kita mulai dengan itu. Kalau sudah, kita langsung masuk ke pembahasan ayatnya. Kita masuk ke Quran surah Al-Qiyamah ayat ke-32 ya. Sebelum kita mulai, yuk kita baca ta'awudz dan basmalah terlebih dahulu. Kita mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, siap ya? Tanpa berlama-lama kita mulai saja. Kita baca dulu bareng-bareng ayat ke-32-nya. Setelah itu baru kita bedah tajwidnya insyaallah satu persatu. Kita mulai. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Sekali lagi. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Oke. Kita mulai dari huruf yang pertama, teman-teman. Sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, kita mulai dari huruf yang saya blok dengan warna hijau, ya. Teman-teman, ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, kita kenalan sama hurufnya. Namanya adalah huruf waw. Kita izin tulis ya. Oke, jadi ketika teman-teman melihat huruf ini namanya huruf waw. Jangan sampai teman-teman bilang ini huruf wa. Kenapa? Karena memang tidak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf wa. Ini namanya adalah huruf waw. Oke. Bagaimana huruf waw ini dilafalkan teman-teman sekalian? Nah, dalam membaca huruf hijaiyah, apapun hurufnya dari alif sampai ke huruf ya, itu dia punya yang namanya makhraj, teman-teman sekalian. Apa? Makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Nah, jadi tempat keluar ini akan menentukan huruf itu dilafalkan, ya. Nah, di mana makhraj huruf waw? Oke, kita cek ya. Seperti apa dan di mana makhraj huruf waw. Nih, kita lihat.
makhraj waw, tempat keluar dari huruf waw. Dia dilafalkan dari yang namanya asy-syafatain. Nih, ini secara istilah tajwidnya. Asy-syafatain itu apa? Teman-teman sekalian yang tahu langsung komen ya di kolom komentar. Asy-syafatain itu artinya adalah kedua bibir. Nah, tapi kedua bibirnya diapain huruf waw ini? Nah, kedua bibirnya posisinya maju, ya, sebagaimana kita mengucapkan huruf u. Nah, jadi ketika teman-teman melafalkan huruf waw, yang diaktifkannya adalah bibir, dari kedua bibir yang posisinya diposisikan dengan maju, atau kalau bahasa kita monyong atau muncung atau mencucu. Itu ya teman-teman ya. Jadi muncungkan mulutnya sahabatku, ya. Wa, wi, wu. Jangan cuman sekedar seperti ini. Wa, wi, wu. Nah, ini biasanya banyak orang yang melafalkan waw tanpa monyong, tanpa muncung, dan ini tanpa sadar biasanya. Nah, coba teman-teman lihat lagi apakah waw teman-teman monyong atau tidak. Kalau nggak monyong berarti kurang tepat, ya. Jujur, siapa yang suka nggak monyong melafalkan huruf waw, maka mulai monyong ya. Nah, jangan sampai tidak muncung, karena nggak sempurna nih. Intinya begini nih, lihat. Jadi bibir kita, mulut kita maju untuk menyempurnakan pelafalan waw kita. Jelas? Oke, yang jelas boleh komen boleh komen jelas ya. Sekarang boleh komen jelas. Oke, lanjut lagi. Jadi waw pastikan dia, kalau saya sering sebut, ingat waw, ingat mm. Apa itu mm? Mm itu artinya adalah maju mulutnya, mencucuk mulutnya, monyong mulutnya, maju mulutnya, itu ya. Oke, sekarang kita lanjutkan lagi teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Wawnya kita udah tahu dia harus dibaca monyong. Sekarang bunyi vokalnya, apakah wawnya dibaca A, dibaca I, atau dibaca dengan vokal U nih teman-teman sekalian. Caranya lihat dari harokatnya. Harokatnya wawnya berbaris atas. Maaf, saya ganti warna biru. Nah, dia berbaris atas teman-teman sekalian. Maka ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah yang di atasnya berbaris atas macam ini, ini namanya harokat apa? Namanya adalah harokat fathah. Kenalan ya, kita kenalan. Namanya adalah harokat fathah. Oke, pelan-pelan ya, abang kakak adik-adikku sekalian ya, ayahanda ibunda, perhatikan. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat baris atas, namanya fathah, maka huruf tersebut ya, huruf yang berharokat fathah tersebut harus dibaca dengan bunyi vokal A dasarnya. Ya, dasarnya dia mesti dibaca dengan vokal A. Maka waw di sini nggak lagi kita baca waw, tapi dibaca dengan vokal A-nya saja. Wa gitu. Oke? Jelas ya? Nah, dibaca dengan bunyi vokal A-nya saja. Masya Allah ya, vokal A-nya saja. Nah, paham sampai sini ya? Jadi belajar baca Quran pelan-pelan aja. Dimulai dengan bunyi vokal A, I, U, mengenal hurufnya seperti apa, bagaimana dia dilafalkan, dan kita contohkan, praktekkan dengan perlahan. Ya. Nah, sekarang teman-teman fokus ke harokat fathah baris atasnya. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat fathah dan keluar dengan bunyi vokal A, maka tandanya huruf tersebut harus dibaca dengan keadaan karakter pelafalan yang tipis. Karena nanti ada huruf yang ketika dia berharokat fathah dibaca dengan kadar pelafalan yang tebal. Kalau dia kadar pelafalannya tebal, ketika berharokat fathah dia tidak akan terdengar seperti vokal A, tapi dia akan terdengar seperti vokal O. Contohnya apa? Contohnya misalnya ketika kita mengatakan huruf sod. Huruf sod itu ketika dia berharokat fathah, dia nggak dibaca sa, tapi dia dibaca so, bo, to. Jadi huruf-huruf tebal itu tandanya ketika berharokat fathah terdengarnya vokal O atau seperti vokal O. Bukan betul-betul vokal O yang kita monyongkan, yang kita bulatkan, tapi condong kedengarannya mirip ke vokal O dibanding vokal A. Ya. Maka pertanyaannya adalah huruf waw di sini berarti huruf yang tipis atau yang tebal? Berarti huruf waw di sini dibaca wa, berarti dia tipis atau tebal, teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Tipis atau tebal dia? Tebal atau tipis dia? Tipis ya, karena jelas vokalnya bukan vokal O
tapi vokalnya A gitu. Oke. Nah, berarti pertanyaan berikutnya yang muncul adalah bagaimana kita bisa memastikan apakah fathah vokal A kita ini itu dibaca dengan kadar tipis yang dimaksud. Nah, gimana caranya? Caranya seringkali kita analogikan huruf berharokat fathah itu dibaca dengan cara BMSS. Apa itu BMSS, teman-teman sekalian? Saya izin zoom sedikit. BMSS itu artinya buka mulutnya, tapi bukan hanya sekedar buka mulut, tapi dia disertai dengan sedikit senyum. Buka mulut, sedikit senyum. Untuk mendapati vokal A dengan karakter tipis yang kita maksud. Jadi sedikit senyum ya, bukan senyum yang berlebihan juga, bukan. Tapi sedikit senyum. Contoh, monyongkan dulu karena huruf waw makhrajnya monyong. Baru ketika masuk ke vokal A, buka mulut, sedikit senyum. Wa wada'na anka wa. Jangan sampai dibaca wawa. Nah, kita seringkali analogikan buka mulutnya, sedikit senyum. Kenapa? Karena biasanya ketika kita senyum, lidah kita akan lebih rileks dan rongga mulut kita akan lebih terbuka. Dan itulah dua sifat yang selalu menyertai huruf tipis, istifal dan infitah. Istifal, lidahnya rileks, pangkal lidahnya; infitah, rongga mulut terbuka. Analoginya sedikit senyum. Wa. Begitupun apabila terjadi pada huruf yang lain. Kalau vokalnya A ketika fathah, tipis pelafalannya. Buka mulut, sedikit senyum. Bukan O tapi A, bukan Bo tapi Ba, bukan So tapi Sa. Faham sampai sini? Yang sudah mulai faham, yang sudah mulai bisa mengikuti, boleh komen faham. Ya, FAHAM. Silahkan. Nah ya, ini yang mau difoto, di screenshot dulu, monggo boleh. Biar teman-teman ada catatannya. Pengen sambil nyatet juga boleh. Ya, oke, sudah. Ya, lanjut. Jadi dia dibaca wa, bukan wo. Ya, baik. Selanjutnya kita masuk pada tepat huruf berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian. Oke, hurufnya saya blok dengan warna hijau. Teman-teman, kira-kira ini namanya huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf lam. Saya izin tulis ya. Namanya adalah huruf lam. Saya tulis di bawahnya ya. Oke, jadi jangan sampai teman-teman ada yang bilang, "Bang, ini namanya huruf la." Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf la. Oke, bagaimana cara melafalkan huruf lam sekarang? Kenali huruf demi hurufnya ya. Nih, lam apakah dilafalkan sama persis sebagaimana kita melafalkan huruf L pada abjad alfabet? Jawabannya adalah belum tentu. Maksudnya belum tentu gimana? Bisa jadi sama antara lam kita dengan L sehari-hari kita, tapi juga bisa jadi berbeda. Bisa sama, tapi bisa jadi juga berbeda, teman-teman sahabat-sahabat sekalian. Ya, maka bagaimana agar huruf lam ini ya tepat sesuai makhrajnya? Maka acuan untuk melafalkan huruf lam itu bukan ke huruf L dulu, teman-teman, tapi ke makhrajnya, ke kaidah makhrajnya. Kita ingatkan lagi, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj, teman-teman. Tempat keluar, sumber pelafalannya. Di mana makhraj huruf lam? Oke, kita akan coba pelajari dari buku saya, namanya buku Seru Hijaiyah. Ini ya, yang kita cari adalah huruf lam. Oke, sebentar. Di mana huruf lam dilafalkan makhrajnya? Nih. Yuk, kita cek, kita baca dulu dari tekstualnya. Baru nanti ke ilustrasi dan prakteknya. Lam dilafalkan dari makhrajnya, lam dari yang namanya hafah tulisan. Ya, dalam istilah tajwidnya hafah tulisan. Apa itu hafah tulisan? Hafah tulisan itu artinya tepi lidah atau sisi lidah atau samping lidah. Ya, sisi lidah, tepi lidah atau samping lidah. Nah, huruf lam itu dilafalkan dari tepi lidah depan kiri atau samping lidah depan kiri, samping lidah depan kanan. Yang keduanya menyusur sampai ke ujung lidah, disentuhkan ke bagian langit-langit bagian depan. Nah, kan kalau kita cuma lihat tekstualnya aja, kemungkinan kita akan bingung. Makanya
Jangan cuma lihat tekstualnya saja, tapi kita juga coba kenalan sama organ-organ yang tadi dimaksud, teman-teman sekalian. Ya, perhatikan baik-baik. Misalnya nih huruf lam ya. Nih saya siapkan. Oke. Ini ceritanya adalah lidah kita. Tadi huruf lam makhrajnya dari mana, teman-teman? Makhrajnya dari mana? Sebentar. Makhrajnya dari tepi lidah atau samping lidah. Nah, samping lidah tuh bagian mana? Nih, ya pelan-pelan. Samping lidah tuh bagian ini. Ini samping lidah. Dari sini sampai ke sini itu samping lidah. Tapi huruf lam itu bukan dilafalkan seluruh samping lidah, seluruh tepi lidah. Dia itu mulainya dari mana? Dari samping lidah depan kanan. Nih ya, nih. Ini samping lidah, tapi bagian depan yang sebelah kanan. Nah, dari sini dia menyusur sampai ke ujung lidah. Ya, menyusur sampai ke ujung lidah dia. Oke, begitupun samping lidah depan kiri yang ini, dia menyusur sampai ke ujung lidah. Oke, jadi sehingga makhraj huruf lam itu kalau kita lihat angle-nya dari angle yang seperti ini, lihat telunjuk saya ya. Lam keluar dari walamu adnaha limuntahaha, dari samping lidah depan kanan, samping lidah depan kiri, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Tapi nempelnya kemana bang? Disentuhkannya kemana? Dibenturkannya kemana? Dibenturkannya ke langit-langit bagian depan. Yang mana? Yang ini. Nih ya, perhatikan. Nah, disentuhkannya ke sini teman-teman. Nih ya, ke sini di belakang gigi-gigi depan atas kita. Ternyata berarti kalau begitu kita sudah mengetahui huruf lam itu nggak cukup nempelin ujung lidah doang ke langit-langit. Contohnya gimana sekarang prakteknya? Nggak cuman begini. Al. Nggak cukup hanya menyentuhkan hanya sekedar ujung lidah saja. Tapi kita lafalkan seperti ini. Dia nampak lebih penuh yang nempel. Al. Ya. Alladzina. Ya. Oke. Nah, jadi kalau kita cek teman-teman, ya, kita lihat video animasi yang nanti ada di buku saya. Teman-teman sekalian tinggal di scan barcode aja. Nah, kurang lebih ilustrasi pelafalan huruf lam itu seperti ini, teman-teman. Oke, sebelum kita cek ya, teman-teman, yang merasa live ini ada manfaat, yang merasa live ini ada kebaikan, dan pengen banget konten-konten di TikTok isinya konten-konten baik, maka ajak algoritma melihat live seperti ini. Caranya gimana? Bantu tap-tap layarnya. Jarinya jangan diam. Jarinya jangan diem, mematung gitu ya. Tap-tap layarnya sebanyak mungkin. Kalau teman-teman belum share, lihat di pojok kanan bawah layar HP teman-teman di sini, itu ada tanda panah. Diklik sampai ada tulisan keluar posting ulang, diklik tulisan posting ulang atau repostnya. Oke. Nah, terima kasih. Sok dilakukan dulu sebelum kita mulai ilustrasi bagaimana huruf lam dilafalkan. Seperti apa sebenarnya huruf lam ini diucapkan. Ya. Oke, baik, kita mulai. Terima kasih, semoga jadi pahala jariah buat teman-teman yang sudah melakukannya, yang sudah berikhtiar bersama. Perhatikan. Nih. Jadi huruf lam dilafalkan seperti ini. Saya akan coba ucapkan dulu. Teman-teman sambil lihat bagaimana bagian mana yang nempel, bagaimana pergerakannya. Siap ya? 1 2 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Nah, seperti itu huruf lam dilafalkan. Ya, sekarang kita coba pause atau kita jeda. Ya, biar teman-teman bisa melihat bagaimana yang nempel. Nah, lihat. Nih, ini pergerakan ini kan yang nempel nih. Dari sini meliputi sampai sini. Dari samping lidah depan kiri yang ini, ya, lalu samping lidah depan kanan yang sebelah sono, keduanya menyusur sampai ke ujung lidah. Ya, bisa difahami sampai sini insya Allah. Jadi bukan cuman ujung lidahnya doang. Kita lihat pergerakannya lagi ya. Nih, perhatikan sekali lagi, kita ulang lagi sambil saya lafalkan, sambil lihat ilustrasinya. Ya, 1 2 3. La, li, lu, al, il, ul, alla, illi, ulu. Jelas sampai sini? Paham sampai sini? Bayangkan ketika teman-teman mengajak share
tap-tap layar, naik live-nya atas izin Allah, wasilah ikhtiar teman-teman, wasilah teman-teman jadi pahala jariah buat teman-teman. Orang jadi senang belajar baca Quran, orang jadi tahu oh huruf dibaca seperti apa, setiap dia baca mengalir pahalanya buat teman-teman. Nah, gitu. Ya, kalau untuk masalah dunia saja kita pengen punya passive income, kenapa untuk masalah akhirat nggak kita perjuangkan pahala jariah? Ketika kita diam, terus ngalir pahalanya buat kita. Nah, ya, saldo ATM diperbanyak, saldo akhirat gimana ceritanya nih hari ini? Gimana kabarnya? Ya, yo gitu teman-teman. Ya, lanjut teman-teman ya. Jadi huruf lam dilafalkan seperti itu, nggak cukup hanya melafalkan nempelin nempelin ujung lidah doang aja. Enggak, tapi al bunyinya pun beda teman-teman sekalian. Ya. Gini, ini ada yang bertanya nih, gimana ngajarin anak biar apa? Gimana cara ngajarin anak nih, kata pertanyaan dari Bunda Lena Laina nih. Gimana cara ngajarin anak supaya fasih mengucapkan lafaz Allah? Caranya contohkan. Karena kalau anak gak perlu banyak istilah dan teori, anak itu meniru. Dan istilah-istilahnya dikesampingkan dulu. Gunakan analogi-analogi buat anak-anak, teman-teman sekalian. Ya, gak usah perbanyak istilah dan teori, tapi analogi contohkan, ilustrasi contohkan. Beres. Sama anak tuh gitu aja teman-teman. Ya, gak usah panjang lebar sama anak tuh. Ya, oke, kita lanjutkan kembali. Oke, masya Allah ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Nah, ya. Jadi di sini nggak kita baca wala, tapi wala gitu ya. Oke, kita lanjutkan kembali. Sekarang lamnya di sini harus kita baca dengan vokal A, dengan vokal I, atau dengan vokal U. Coba. Nah, kita lihatnya dari mana? Lihatnya dari harokatnya. Harokatnya di sini baris atas, tapi dia baris atasnya bukan baris atas miring begini. Baris atasnya tegak. Nah, berarti kalau ada baris atasnya tidak tidur, tapi dia tegak berdiri seperti ini, maka sama, dia dibaca dengan vokal A, tapi kadar pelafalannya dibaca dengan kadar panjang yang lebih panjang. Apa? Berapa harokat? 2 harokat. Gitu, dia dibaca lebih panjang 2 harokat. Nama hukum tajwidnya apa? Nama hukum tajwidnya adalah mad tabi'i. Jadi dia dibaca 2 harokat. Nama hukum tajwidnya teman-teman boleh sebut mad tabi'i, atau teman-teman boleh sebut juga mad asli. Ya, oke. Nah, sekarang udah tahu, oke. Berarti dia dibaca dengan kadar panjang 2 harokat. Cara baca kadar panjang 2 harokat itu sepanjang apa? Sepanjang apa teman-teman? Dibaca kadarnya 2 kali ayun. Jadi kalau kita mengibaratkan 2 harokat itu dengan 2 kali ayun, ya. Waw di sini 1 kali ayun karena fathahnya nggak dibaca 2 harokat, ya. Wa baru kelamnya 2 kali ayun. La, yang ini wa, yang ini la. Jadi kalau kita sambung wala, paham? Ya, pelan sedikit-sedikit. Wala, tuh wawunya 1 kali kan, wa nggak jadi. Enggak, yang 2 kali ayun yaitu yang fathah tegak, ya. Wala, gitu. Sekali lagi, wala. Nah, jelas ya insyaallah ya. Oke, kita lanjutkan teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Ya, terima kasih yang masih tap-tap layarnya ya. Kita lanjutkan. Yang masih tap-tap layar dan udah share, ya Allah berikan pahala yang spesial karena berikhtiar dengan cara yang spesial juga. Oke teman-teman sekalian, ini kita mendapati ada huruf apa? Ketika dia belum berharokat, namanya adalah huruf kaf, ya. Apa? Kenalan, jangan sampai ada yang bilang ini huruf ka bang. Nggak ada huruf hijaiyah yang namanya huruf ka. Ini namanya adalah huruf kaf. Kaf dan kaf. Bagaimana cara melafalkan huruf kaf teman-teman sekalian? Huruf kaf itu, kalau huruf kaf nih, dia persis sebagaimana kita mengucapkan huruf K pada abjad alfabet. Sebagaimana kita bilang kaki, sebagaimana kita bilang kuku, sebagaimana kita bilang buku, baku, ya. Namun yang harus kita perhatikan teman-teman sekalian, huruf kaf itu dia punya sifat. Nah, sifat huruf. Sifat huruf kaf itu gimana? Sifat huruf kaf itu salah satu di antara sekian banyak sifatnya,
ya, itu dia punya sifat namanya hams. Jadi dia keluar ada sifat hams. Hams itu artinya mengalir nafas. Tapi penghususan untuk huruf kaf, dia hanya keluar berupa percikan nafas saja. Ya, hanya keluar berupa percikan nafas saja. Jadi enggak juga nafas yang mengalir berlebihan seperti ini ya. Maaf, ka, ki, ku. Enggak kaf yang berlebihan gitu juga sih. Tapi dia dikeluarkan cukup percikan saja. Ka, ki, ku, ka, ki, ku. Kedengeran nggak? Ya, nggak yang kakiku, nggak yang becek-becek banget begitu. Tapi juga ka, ki, ku, ka. Jadi percikan nafasnya hanya percikan kecil aja. Ya, dikontrol. Jadi jangan sampai berlebihan. Tapi Bang, kalau buat baru belajar saya masih agak sulit. Kalau berlebihan gimana? Berlebihan dalam rangka untuk menguatkan sifat atau menguatkan pelafalan enggak apa-apa. Contoh ke teman-teman belum terbiasa kafnya nih. Akhirnya teman-teman melafalkan kafnya berlebihan. Walaki, enggak apa-apa. Tapi tetap kadar yang sempurna dari kaf itu tidak berlebihan nafasnya. Tapi kalau untuk mengingatkan kaf itu ada percikan nafas, teman-teman masih berlebihan enggak apa-apa. Tapi ketika udah biasa, kurangi. Paham ya? Gitu. Jadi enggak selamanya berlebihan itu enggak bagus, tergantung konteks dan tergantung tujuannya dulu untuk apa. Ya, kalau udah biasa kurangi kadar percikan nafasnya, jangan berlebihan. Ya. Oke, berarti teman-teman coba kita kuis ya. Berarti yang tepat yang satu atau yang kedua? Yang satu walaki, yang kedua walaki. Yang satu walaki, yang kedua walaki. Yang satu atau yang kedua? Coba boleh komen di kolom komentar. Yang satu atau yang kedua yang lebih tepat? Coba kira-kira mana nih yang lebih tepat? Yang satu atau yang kedua? Ya, pastikan teman-teman jawab. Yang lagi santai respon pertanyaan saya. Interaktif, biar ada interaksi antara kita. Ya, satu atau yang kedua yang lebih tepat? Yang satu walaki, walaki. Yang kedua walaki. Yang betul adalah yang ke satu, yang kedua berlebih-lebihan. Terlalu lebay. Walaki, enggak. Percikan nafas saja. Walaki, ki, bukan walaki, enggak. Jangan yang nomor dua. Nomor dua tuh berlebihan dia. Terlalu gaspol kafnya. Ya, gitu jelas. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Sekarang kita lihat kafnya udah kita ketahui. Ya, hal-hal apa aja yang teman-teman harus perhatikan. Sekarang teman-teman perhatikan baik-baik. Ya, di sini huruf kafnya dia berharokat baris bawah. Oke, yang tadi kita bahas baru harokat baris atas. Sekarang kita masuk ke harokat baris bawah, saya tandai dengan warna biru. Perhatikan. Ketika kita mendapati teman-teman ada huruf hijaiyah apapun yang dia berbaris bawah atau harokatnya harokat baris bawah, ini namanya harokat apa teman-teman? Ada yang tahu? Ini namanya adalah harokat kasroh. Ya, kita tulis ya, namanya adalah harokat kasroh. Kalau ada huruf hijaiyah apapun yang dia berharokat kasroh, maka dia mesti dibaca dengan Masya Allah. Dia mesti dibaca dengan bunyi vokal I, teman-teman sekalian. Ya, maka kafnya di sini nggak kita baca K, nggak kita baca ku, tapi mesti kita baca ki. Itu aja simpelnya. Masya Allah. Sebentar ya. Nah, dibaca ki saja. Faham? Jelas. Jadi kalau kita baca disambung walaki, walaki, gitu ya. Ada percikan nafasnya dan keluar dengan bunyi vokal I. Namun perhatikan baik-baik teman-teman sekalian. Ketika kita mendapati ada huruf hijaiyah apapun hurufnya, mau dia termasuk ke dalam huruf yang tebal ke, mau dia termasuk ke dalam huruf yang tipis ke, ketika dia berharokat kasroh vokal I, maka jelaskan vokal I-nya bunyinya 100%. Jangan sampai dia 75% I tapi ada condong ke vokal E-nya. Sisanya 25% aja walaki, ki, bukan ki, tapi walaki, ki, I, vokal I jelas, jangan miring ke vokal E. Walaki, walaki, bukan walaki, ki. Nah, ini biasanya banyak di antara kita yang melafalkan kasroh nggak fokus
Ketika nggak fokus, vokal I-nya nggak jelas. Kenapa? Karena teman-teman hanya asal mengeluarkan vokal I aja. Padahal vokal I ada titik sempurnanya. Ya, jadi jelaskan vokal I-nya. Walaki. Caranya gimana? Wadhun khifadin bin khifadin lil fami yatimu. Sempurnanya harokat kasroh vokal I, biar vokal I-nya nggak mereng-mereng, miring-miring ke condong ke vokal tapi I tengah lidahnya diangkat. Ketika momentum vokal I teman-teman lafalkan, angkat tengah lidah teman-teman. Walaki. Setelah itu rendahkan rahang bawah. Ki. Bukan cuman ditarik ke belakang. Walaki. Enggak, tapi walaki. Angkat tengah lidah, rendahkan rahang bawah. Jelas? Ya. Yang jelas boleh komen JELAS. Ya. Bismillah, pelan-pelan. Ya, biar ada interaksi juga. Yang jelas boleh komen jelas. Sip, jelas sampai sini? Ya. Kita baca satu-satu ya. Walaki. Udah. Bahas dulu nih 3 huruf, kita perlu waktu 31 menit. Kenapa Bang bahasanya lama banget kok lelet? Karena memang kita bahas pelan-pelan, prakteknya, kaidahnya, tebal tipisnya, makhrajnya, vokalnya, titik sempurnanya. Nah, itu kita bahas pelan-pelan. Lebih senang bahas pelan-pelan seperti ini atau asal satset? Asal satset yang penting cepat dan yang penting banyak. Yang penting cepat selesai. Komen. Ya, ayo. Ya, teman-teman sekalian. Sip. Pelan-pelan aja ya. Sip. Izinin saya bantu teman-teman, bantuin teman-teman, mengiringi teman-teman pelan-pelan. Ya. Karena yang cepat-cepat sudah banyak. Kita izin lambat, kita izin lelet, ya. Walaki. Oke, lanjut lagi teman-teman sekalian. Sekarang kita masuk ke huruf berikutnya. Nggak akan izin ya. Di live kita nggak akan langsung ujuk-ujuk ke hukum tajwid. Nggak. Huruf dulu, kenalan, ya. Teman-teman, hurufnya bentuknya seperti mangkok, lalu ada titik satunya di atas mangkok. Huruf apa ini teman-teman sekalian? Ya. Gitu. Oke, huruf apa ini namanya? Ketika dia belum punya atau belum ada harokatnya, belum keluar vokal A I U-nya, nama aslinya adalah huruf nun, ya. Nun. Apa? Nun. Oke, jangan sampai ada yang bilang, "Bang, ini namanya huruf na, tetot." Kurang sempurna, nggak ada nama huruf yang namanya na. Ya, ini namanya nun. Hati-hati ya. Jangan ketukar sama huruf yang ini. Nah, hati-hati. Titik di bawah mangkok 1 namanya ba. Titik di atas mangkok 1 namanya huruf nun. Jangan ketukar-tukar. Ya, jadi banyak gini teman-teman. Orang yang tertukar pelafalan itu karena yang pertama, bentuknya hampir mirip, contohnya kayak huruf nun dan ba. Ya, yang kedua ada yang dia tertukar karena apa? Karena dari segi bunyi mirip. Walaupun dari segi bentuk beda, tapi dari segi bunyi mirip. Contohnya apa? Hamzah dan ain, a dan a seringkali tertukar. Antara h besar h dengan h kecil, h seringkali tertukar. Kenapa? Dari segi bunyi mirip, tapi dari segi bentuk beda. Yang harus difahami ya. Biasanya banyak orang yang baru belajar tertukar huruf karena dari segi bentuk mirip. Kalau udah terbiasa, mereka udah terbiasa ngaji, tertukarnya bukan dari segi bentuk biasanya, tapi dari segi bunyi, gitu, ya. Nah, makanya pelajari pelan-pelan, pelan-pelan, satu-satu, ya. Wala. Nah, sekarang kita masuk ke huruf nun. Bagaimana cara melafalkan huruf nun, teman-teman? Huruf nun itu dilafalkan persis sebagaimana kita melafalkan huruf N pada abjad alfabet. Sebagaimana teman-teman bilang nasi, sebagaimana teman-teman bilang nanas, sebagaimana teman-teman bilang bintang. Nun itu seperti itu. Ya. Oke. Nah, jadi kalau teman-teman pengen bilang huruf nun, bilang aja huruf N. Beres, sudah, makhrajnya begitu. Sama. Ya. Cuman cek di sini. Huruf nunnya dibaca dengan vokal A kah? Dengan vokal I kah? Atau dengan vokal U, teman-teman sekalian? Coba, saya pengen teman-teman jawab di kolom komentar ya. Nun di sini dibaca na, dibaca ni, dibaca nu. Tidak, nggak dibaca A, nggak dibaca I. Oh, dibaca U, Bunda. Dibacanya gimana nih? Nah, lihat harokatnya.
Ternyata nunnya harokatnya bukan berharokat, tapi dia dalam kondisi tanda petik di atasnya. Nah, kalau di atasnya terdapat tanda petik seperti ini, di atas huruf hijaiyah, ini namanya tanda apa sih? Yuk kenalan pelan-pelan. Yuk kenalan pelan-pelan. Ini namanya adalah tanda sukun. Tanda sukun atau tanda sakinah. Itu dari istilah tajwid. Kalau di bahasa kita sering kita sebut dengan tanda mati. Nah, berarti nunnya mati, nun mati atau nun sukun ya. Oke, sekarang Bang, berarti emang bedanya apa kalau kita melafalkan huruf dalam kondisi berharokat atau dalam kondisi sukun mati? Kalau dia dilafalkan dalam kondisi harokat ya, bukan mati, bukan tanda petik atau alias harokat, maka dia dibaca hidup. Contohnya a i u, bunyinya vokal, naninu. Nah, itu berarti huruf yang tidak mati alias hidup, alias berharokat. Tapi sebaliknya, kalau ada tanda petiknya di atas, berarti dia di huruf yang dalam keadaan mati. Dalam keadaan mati alias tidak hidup. Kalau tidak hidup berarti tidak bervokalkan a i u. Lah, terus iya gimana sekarang huruf nunnya dibaca kalau nggak dibaca naninu? Nah, dimatikan, disukunkan. Bagaimana bunyi sukun dari huruf hijaiyah? Bunyi mati atau bunyi sukun dari huruf hijaiyah adalah bunyi konsonan pertama dari nama hurufnya. Nun, berarti dia dibaca gimana? Konsonan pertamanya adalah an, berarti dibaca an. Paham? Ya udah, berarti tadi di sini kita baca, maaf saya izin geser dulu sedikit. Wa la ki an. Ya udah tinggal baca wa la ki an. Walakin, udah gitu. Bisa nggak? Saya baca pelan-pelan kayak gini biar teman-teman yang baru belajar bisa ngikut, yang baru pertama kali banget bisa ngikut. Jadi nggak ujuk-ujuk ke hukum tajwid. Ya, walakin, walakin, gitu. Ya, bisa diikutin. Oke, lanjut ya. Oke, mana tadi? Ya, kepencet. Nah, ini ya. Oke, sekarang masalah n-nya kita simpen dulu boleh? Nanti kita bahas lagi. Teman-teman, coba tadi ingat nggak huruf yang di sini? Ya, yang saya tunjuk nih. Tadi udah kita bahas huruf apa ini namanya? Huruf apa namanya tadi? Yang ini nih, yang ini namanya huruf apa, teman-teman? Namanya adalah huruf kaf. Oke, ini huruf apa? Nih, setelah nun itu ada huruf apa itu? Huruf apa? Huruf kaf juga ya. Berarti gak usah kita banyak bahas ya. Kaf lafalkan sama seperti kaf yang ini. Ya. Oke, sama. Cuman beda harokatnya aja. Kalau kaf yang ini karena dia berbaris atas, sret. Maaf, kita kasih warna hijau aja, sret. Maka dia dibaca ka. Kalau yang ini karena kafnya berharokat baris bawah tadi, ya maka dibaca ki. Oke, maka kalau dia ketika berharokat fathah keluar dengan bunyi vokal a huruf kafnya, berarti dia huruf tipis atau tebal. Kalau dia ketika fathah vokalnya a, berarti dia termasuk ke dalam huruf yang tipis. Maka tolong tipiskan pelafalannya ya. Saya ingatkan, tolong ketika teman-teman melafalkan harokat fathah, tipiskan pelafalannya, tolong. Jadi kita buka mulut sedikit senyum. Ka, jangan ko. Begitupun apabila terjadi pada huruf yang lain. Jangan dibaca o tapi a, nggak dibaca so tapi sa. Faham? Oke? Nah, sekarang jelas nggak huruf kaf? Jangan lupa dipercikan nafasnya sedikit ya. Ka, jangan lebay. Ka, jangan berlebihan. Oke? Jelas? Yang faham, komen faham dulu sebelum kita bahas pertemuan di antara kedua huruf ini. Ya, sebelum kita bahas pertemuan di antara kedua huruf ini. Faham? Insya Allah, step by step, sedikit-sedikit, perlahan-lahan. Lanjut teman-teman sekalian. Sekarang teman-teman hati-hati ketika teman-teman melafalkan ini. Oke, sekarang saya izin bahas tanpa adanya hukum tajwid dulu, boleh? Kita bahas secara bacaan huruf demi huruf dulu tanpa disertai hukum tajwid, boleh? Biar teman-teman yang baru belajar basicnya tahu. Oke, teman-teman, berarti di sini kita membaca, kita tulis dulu deh. Di sini berarti kita baca ka ya. Oke, berarti sudah kita pelajari ada wa, la, dua harokat, ki, masuk ke en, kin, lalu ka. Berarti kalau kita baca gimana? Walakin ka. Betul nggak begitu? Kalau belum pakai hukum tajwid, betul nggak?
Walakinka. Betul nggak? Walakinka. Betul? Betul. Tapi apakah cukup pelafalannya seperti itu? Kalau kita bahas fokus huruf demi huruf, clear, beres. Walakinka. Tapi setelah kita belajar tajwidul huruf, mentajwidkan huruf, ada yang namanya tajwidul kalimah. Tajwidul kalimah itu apa? Tajwidul kalimah itu ya adalah pertemuan antara huruf dengan huruf yang lain menjadi satu kalimat. Kalimah itu kalimat. Nah, contohnya apa tajwidul kalimah itu? Idgham, izhar, iqlab, mad tabi'i, mad yang lainnya, ya. Ikhfa syafawi, ikhfa hakiki, itu namanya tajwidul kalimah. Nah, berarti apakah cukup bunyian di sini ketika ketemu kaf kita baca walakinka? Jawabannya adalah tidak cukup. Oke, ya. Nah, berarti gimana dong Bang bacanya? Oke, mau kita bahas teman-teman? Insya Allah kita bahas. Bismillah. Berarti cara bacanya gimana? Cara bacanya adalah bunyian di sini tak lagi kita baca walakinka. Tapi bacanya gimana Bang? Oke, kita bahas dulu hukum tajwidnya. Ada yang tahu nggak? Boleh saya beranjak dari jawaban teman-teman dulu. Ada hukum tajwid apa di sini? Ditandai hurufnya dengan warna hijau dengan hijau. Ada hukum tajwid apa di sana? Ikhfa. Tapi yang jawab ikhfa masih rancu nih. Ikhfa yang mana? Bisa disebut ikhfa, tapi kita akan coba lebih sempurnakan. Ikhfa betul, tapi ikhfa yang mana? Ikhfa hakiki. Ya, disebut ikhfa doang boleh, ya. Tapi kita akan coba sampaikan yang lebih lengkapnya lagi. Nama hukum tajwidnya, teman-teman sekalian, adalah ikhfa hakiki. Saya tulis di bawah boleh, saya tulis dengan warna hitam. Oke, konsentrasi teman-teman. Ikhfa hakiki. Bang, bentar. Ikhfa hakiki saya belum tahu Bang. Kan saya baru belajar banget. Saya baru belajar huruf-huruf hijaiyah. Ya, baru belajar banget. Saya belum tahu kalau hukum tajwid begini, saya belum tahu. Ya, kita pelajari bareng-bareng. Apa itu ikhfa hakiki? Belajarnya gimana? Belajar dari buku saya. Namanya buku Seru Hijaiyah. Kenapa disebut Seru Hijaiyah? Karena seseru itu belajar huruf hijaiyah, teman-teman ya. Syaratnya apa? 1, sabar dan perlahan-lahan. Oke, kenalan. Ikhfa hakiki. Kalau udah belajar hukum tajwid, maka yang pertama kali kita pelajari adalah jangan langsung ke cara baca praktek. Tapi keadaannya dulu seperti apa, rumusnya dulu seperti apa, biar apa? Biar ketika teman-teman ngaji, teman-teman tahu, oh kalau keadaannya seperti ini, cara bacanya gimana. Ya, nah, ikhfa hakiki secara rumus adalah lihat di kolom pertama. Ada nun sukun atau tanwin. Ya, ada nun sukun atau tanwin yang berjumpa dengan salah satu dari 15 huruf ini. Dari huruf ta sampai ke huruf kaf. Oke, ini rumusnya. Bang, ini huruf ikhfa hakiki kok banyak banget. Saya susah Bang ngafalinnya. Apalagi saya misalnya sudah ibu-ibu, bapak-bapak misalnya udah senior, enggak apa-apa. Ya, cara menghafalkan ikhfa hakiki ini, teman-teman coba searching ya. Di browsernya masing-masing, searching deh, cari deh. Ya, itu ada cara, coba ketik metode cara menghafal huruf ikhfa dengan mudah. Keluar ada yang pakai metode pakai lagu, pakai irama, pakai singkatan, cari deh. Ada ya. Udah bagus-bagus metodenya. Saya nggak punya metodenya untuk menghafal, tapi teman-teman cari. Banyak ya. Oke, saya di sini bantu teman-teman secara konsep ya, secara konsep baca. Jadi, ini huruf-huruf ikhfa. Ya, oke, berarti rumusnya adalah nun sukun atau tanwin yang berjumpa dengan salah satu dari 15 huruf ini. Oke, sekarang kita cek dulu benar nggak di sini ikhfa hakiki. Lihat yang warna hijau di sini pertemuannya ya. Ingat-ingat baik-baik. Ada nun sukun, ketemu sama kaf. Tinggal kita apa? Ya cek. Ada nggak dalam rumus? Oke, di kolom pertama. Nun sukun atau tanwin. Ada nggak nun sukun di sini? Kalau ada, tandain rame-rame. Nih, ada Bang nun sukun. Clear. Ya, sudah ada, berarti sudah dipastikan dia ada nun sukunnya. Sekarang tapi apakah dia ikhfa hakiki? Belum tentu, cek dulu. Ketemu sama huruf kaf. Di antara 15 huruf ini, kira-kira ada huruf kaf nggak? Nih, huruf kaf. Oke, sampai sini dulu pelan-pelan. Bisa difahami atau enggak secara kaidah? Baru nanti praktek abis ini. Kaidahnya dulu harus tahu, ya kaidahnya. Nggak harus hafal istilah, tapi konsepnya tahu. Paham? Jelas?
Baik, kita lanjutkan. Ya, yang belum share tolong dibantu share dulu di pojok kanan bawah. Ya, diposting ulang dulu live-nya. Ya, yang ngerasa ada manfaat dibantu aktif tap-tap layarnya. Ya, biar TikTok ngelihat live ini. Oke, sip. Bismillah, lanjut. Sekarang, bagaimana cara bacanya teman-teman sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian? Oke, cara bacanya adalah nih. Dia dibaca dengan cara disamarkan dan didengungkan. Samarkan dan dengungkan. Saya akan kasih contoh yang dasar dulu. Baru nanti kita penyempurnaan yang lainnya. Ya, kita baca dengan cara dasar dulu. Yang penting teman-teman bisa membedakan mana ikhfa hakiki, mana yang dia bukan ikhfa. Ya. Nah, jadi kalau teman-teman mendapati kondisi ikhfa hakiki, cara bacanya adalah menyamarkan bunyian, ya, setelah disamarkan, ya. Jadi kalau disamarkan tuh maksudnya gimana? Bunyiannya nggak dibaca jelas gini lagi. Lihat lidah saya. Walakinka. Nah, itu kan ujung lidahnya masih nempel ke langit-langit ya, huruf nunnya, huruf n-nya. Walakinka. Berarti ini belum samar. Nah, tapi disamarkan. Walakin. Jadi ujung bunyiannya udah nggak jelas, nggak nempel lagi. Nah, ketika disamarkan, itu suaranya harus ke hidung, harus sengau. Walakin tuh, dicek hidungnya ketika ditutup dia berubah atau hilang. Nanti masalah berubah atau hilangnya kita bahas di akhir. Tapi yang penting masuk hidung. Samar bukan cuma sekedar samar, tapi masuk hidung. Nah, itu disebut dengan ikhfa. Setelah samar dan dengung, tahan 2 hari, tahan 2 harokat. Walakinka. Tuh ada ini ya, ada tambahan tuh dari Bang Aris nih. Boleh diikuti tuh ya. Apa katanya? Untuk nazoman tajwid coba dengan kitab Hidayatus Subyan. Mudah untuk dihafal, boleh tuh ya. Ada saran-saran dari beliau. Lanjut lagi teman-teman sekalian. Jadi apa tadi? Walakin an-nya udah nggak ada, disamarkan, didengungkan masuk hidung ya, dan ditahan 2 harokat. Ketika samar dengung sambil bersiap-siap melafalkan huruf kafnya. Sambil bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Walakinka. Ditahan dulu 2 harokat. Walakinka. Walakinka. Faham? Ini dasarnya dulu nih. Yang mulai faham boleh komen. Jadi nggak dibaca walakinka, tapi walakinka. Jelas? Insya Allah. Oke. Pelan-pelan. Sekarang sedikit-sedikit. Sekarang pertanyaannya adalah teman-teman yang sepakat boleh komen angka 1, yang nggak sepakat boleh komen angka 2. Sepakat nggak hukum tajwid ikhfa itu semuanya dibaca ang? Komen. Kalau sepakat angka 1, kalau nggak sepakat angka 2. Sepakat nggak kalau ikhfa hakiki itu semua samar dengungnya karakternya adalah ang? Ya, yang sepakat komen angka 1, yang tidak sepakat komen angka 2. Ya. Yang sepakat boleh komen angka 1, yang tidak sepakat boleh komen angka 2. Apakah hukum tajwid ikhfa hakiki itu semuanya dipukul rata bunyi samar dengungnya eng? Ternyata masih banyak yang jawab 1. Mohon maaf, kurang tepat. Ya, dasarnya boleh. Teman-teman yang baru belajar boleh ya, diengkan dulu semua boleh. Boleh buat belajar. Tapi kalau teman-teman pengen beranjak lebih jauh lagi, ternyata hukum tajwid ikhfa nggak semuanya dibaca ang, betul-betul ang. Oke, kita bahas secara perlahan ya. Perhatikan baik-baik, teman-teman. Nih saya kembali lagi. Jadi hukum tajwid ikhfa hakiki itu yang dia bunyi samar dan dengungnya mendekati ang itu hanya 2 huruf. Hanya 2 huruf. Huruf apa? Huruf qaf dan huruf kaf saja. Selain qaf dan kaf itu dia tidak dibaca betul-betul menyerupai ang. Misalnya contohnya nih teman-teman. Jadi kalau secara kaidah gini-gini, kita pelan-pelan ya. Kalau secara kaidah tajwid, ikhfa itu dibagi 3. Dalam istilahnya ada yang disebut dengan ikhfa ab'ad, ada yang disebut dengan ikhfa awsat, satu lagi ada yang disebut dengan ikhfa aqrab. Nah, tapi kita nggak akan bahas 3-tiganya dulu. Kita bahas, coba pecah menjadi 2 bagian besar dulu. Karena saya yakin nggak semuanya sudah belajar ini. Boleh ya? Kita bagi menjadi 2 bagian besar dulu aja.
Ada yang dia menyerupai eng, ada yang dia tidak menyerupai eng. Faham? Dua, ada yang menyerupai eng, ada yang dia tidak menyerupai eng. Ada yang mendekati eng, ada yang menjauhi eng. Faham? Ini untuk awalan dulu nih. Ya, biar nggak langsung semua, sedikit-sedikit aja. Oke, yang mendekati eng, yang berarti tandanya dengungannya kuat. Yang tidak, yang dia menjauhi eng, berarti dengungannya tidak kuat. Faham? Ikhfa secara dengung kita breakdown jadi dua bagian besar. Ada yang mendekati eng, tandanya dengungannya kuat. Ada yang menjauhi eng, berarti dengungannya tidak kuat. Nah, yang mendekati eng ada dua huruf. Apa? Yaitu hurufnya qaf dan kaf. Di antara 15 huruf hanya qaf dan kaf aja. Berarti sisanya tidak mendekati eng, alias tidak kuat. Faham? Ya. Nah, oke. Sekarang kita tulis dulu, berarti tidak semua dia betul-betul dibaca dengan bunyi samar dengung yang mendekati eng, kecuali hanya dua huruf qaf dan kaf aja. Oke? Oke. Prakteknya. Sip. Sebelum dilanjutkan, mumpung mau praktek nih, yang belum share, ajakin dulu yang lain. Di pojok kanan bawah sini ada tanda ini nih, ada tanda panah nggak? Diklik sekali, ada tulisan posting ulang muncul, diklik posting ulangnya. Yang udah, tangannya coba aktif lagi, tap-tap layar. Oke? Sip, biar apa tersebar luas, dan ketika kita lagi praktek nih, ketika ada yang masuk, wasilah dari teman-teman, pahalanya ngalir ke teman-teman. Insya Allah dapat ilmu, dapat pahala yang insya Allah menjadi pahala jariah. Ya, oke, teman-teman perhatikan baik-baik. Oke, perhatikan ya. Misalnya kita ambil contoh sekarang. Saya izin hapus dulu beberapa bahasan yang sudah lalu-lalu kita bahas. Oke, sip teman-teman. Misalnya kita ambil contoh Quran surah Al-Fil. Ya, kelihatan nggak ayatnya? Oke, nih teman-teman perhatiin. Perhatikan huruf yang kami highlight. Ini berarti adalah keadaan ikhfa hakikinya. Ya, nah ada nun mati an ketemu si. Maka dia tentu nggak dibaca min si. Ya, semuanya nanti kita bahas di buku kita teman-teman. Ini kan pakai buku saya sendiri nih. Tuh, kesalahan nun sukun ketika ikhfa hakiki apa aja? Ada 4 hal yang sering yang saya bahas di buku saya. Ya, lanjut dulu deh. Lanjut dulu. Sekarang kita nggak bahas dari situ, kita bahas secara praktek aja. Oke, aduh, masya Allah. Sebentar. Nah, perhatikan. Saya pengen nanya, teman-teman, kalau ada nun sukun di sini ketemu sama huruf sin, dia samar dengungnya mendekati eng atau menjauhi eng? Boleh komen di kolom komentar. Mendekati eng atau menjauhi eng? Dibaca mendekati eng atau menjauhi eng? Lihat hurufnya, huruf setelah nun sukunnya huruf apa? Huruf sin. Berarti bukan huruf qaf, kaf berarti menjauhi eng. Berarti kalau menjauhi eng, dengungannya samar, samar dengungnya lemah atau kuat? Kuat atau lemah? Kuat atau lemah? Lemah atau kuat? Kalau dia menjauhi eng, coba biar kita sama-sama berpikir semua, ada pemantik, ada trigger untuk aktif. Lemah ya? Oke. Berarti kita contohkan dulu ya. Jangan sampai dibaca begini. Yang satu begini nih, lihat. Ini yang satu yang kurang tepat atau kurang sempurna. Min sijilin. Perhatikan bunyinya. Min sijilin. Enggak dibaca eng begitu, tapi min sijilin. Kita coba baca pelan-pelan ya. Ini yang dia terlalu kuat. Perhatikan yang satu nih. Min si. Dengerin, perhatiin. Mingsi. Yang kedua misi. Bisa dibedakan teman-teman antara mingsi dengan misi? Bisa dibedakan? Allah ya. Yang kedua lebih tepat ya. Yang satu tepat tapi belum sempurna sedikit. Kalau dibaca jadi mingsi salah besar nggak? Insya Allah bukan salah besar, tapi kurang sempurna pelafalannya. Oke ya. Oke, sip. Oke. Sampai sini dulu bisa difahami. Kita akan contohkan dengan berbagai macam contoh. Tenang. Sampai sini bisa difahami sedikit-sedikit? Bisa difahami? Oke. Sekarang kita coba lanjut lagi teman-teman sekalian. Kita coba lanjut lagi. Oke. Nah, sekarang misalnya ya, kita coba praktekkan pada ayat Quran surah Al-Bayyinah ayat ke-1.
Kira-kira mana yang tepat? Teman-teman lihat dulu, kalau nun sukun ketemu fa berarti dia menjauhi eng atau mendekati eng. Dengungannya kuat atau dengungannya yang lemah? Boleh komen di kolom komentar. Mendekati eng atau menjauhi eng, dengungannya lemah atau kuat? Menjauhi, bukan mendekati, Bunda. Kalau mendekati hurufnya apa? Nih, ingat gak di atas? Nih, kalau mendekati eng yang kuat, dengungannya kof kaf, Bun. Fa nggak termasuk, Bunda. Nah, ini penting. Jadi dia menjauhi eng, tidak mendekati eng, alias dia tidak kuat dengungannya. Sekarang saya akan contohkan dua contoh. Mana contoh pelafalan yang lebih tepat? Dua-duanya tepat, tapi mana yang lebih tepat? Ya, yang satu mufakina, yang kedua mungfakina, yang mana yang betul? Yang satu atau yang dua? Yang satu mufakina, yang kedua mungfakina. Coba kita lihat jawaban terbanyak di kolom komentar yang tersematkan satu atau dua. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, yang tersematkan yang satu, berarti banyak yang jawab satu. Dan selamat untuk teman-teman yang sudah menjawab satu, dan selamat juga teman-teman yang menjawab dua. Kenapa selamat? Selamat karena teman-teman belajar. Yang penting aktif dulu. Ya, oke, sip. Ya, kenapa yang satu lebih tepat? Karena fa itu kan tadi sudah kita sepakati. Fa itu dia tidak mendekati eng, teman-teman sekalian. Karena yang mendekati eng itu hanya huruf qaf dan kaf saja. Ya, maka fa jangan dibaca. Yang kedua tadi gini, enggak, tapi fa. Bang, ada nggak teman-teman yang dalam hati bertanya, Bang, bagaimana caranya kita bisa mengetahui mana dia yang mendekati eng alias dengungannya kuat, dan mana yang dia menjauhi eng alias dengungannya tidak kuat? Bagaimana cara kita mendeteksi itu? Ada yang bertanya seperti itu nggak? Kalau ada, boleh komen saya. Ada nggak yang teman-teman bertanya seperti itu? Boleh komen saya coba. Ada nggak? Kalau ada, kita contohkan. Contohnya pada Quran surah Al-Bayyinah tadi. Ketika dengungannya dia menjauhi eng alias dia dengungannya tidak kuat, cara mendeteksi atau mengeceknya, ketika samar dengung kan ditahan 2 harokat tuh. Ketika ditahan, coba cek teman-teman, tutup hidungnya. Tutup hidungnya. Kalau suaranya tidak hilang, maka dia adalah dengungan yang tidak kuat. Kalau dengungannya hanya berubah saja, tidak hilang, masih ada suara yang mengalir di mulut, ya, berarti dia dengungannya tidak kuat, alias menjauhi eng. Tapi kalau dia dengungannya kuat, alias mendekati eng, ketika ditutup begini, suaranya akan hilang. Paham dulu kaidahnya, baru kita praktek nih. Kalau dia menjauhi eng, alias dengungan lemah, ketika ditutup suaranya nyisa, berubah tapi nyisa, nggak sampai hilang. Kalau dengungan yang mendekati eng alias dengungan yang kuat, ketika ditutup suaranya betul-betul hilang. Oke, ini yang satu tadi begini, mufakina, mufakina. Yang kedua ini yang keliru tadi, mufakina. Beda nggak? Kalau yang pertama dia masih ngalir suaranya sedikit dari mulut, karena nggak semuanya masuk hidung, karena dengungannya tidak kuat. Masih ada dari mulut, nggak semuanya masuk hidung. Tapi yang kalau yang kedua terlalu kuat dia, karena semuanya masuk ke hidung. Nah gitu. Faham? Ya, oke. Yang sudah mulai paham, coba boleh komen ngerti. NGERTI, ngerti. Ya, itu pelan-pelan. Nah, itu cara mendeteksinya, apakah dengungan kita itu sudah tepat atau belum. Allahu Akbar ya. Oke. Teman-teman, saya izin mengingatkan ya. Ketika kita melafalkan ikhfa hakiki tadi, selain kita perhatikan samar dengungnya, ya, dengungannya kuat atau lemah, jangan lupa perhatikan fa-nya, ya, karena ketemu sama huruf fa, maka ketika samar dengung jangan lupa ikhfa itu ketika samar dengung
mulut kita, lidah kita itu bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Apa? Bersiap-siap melafalkan huruf berikutnya. Maka ketika kita melafalkan maaf goyang-goyang, ketika kita melafalkan fa di sini, ikhfa pada huruf fa di sini. Jangan dibaca gini ya. Bukan cuman mufakkina, tapi bibir kita bersiap-siap melafalkan huruf fa. Mufakkina, mufakkina. Jadi bukan cuman kenapa? Karena saya juga kena tegur di sini. Kena tegur dari siapa? Dari guru kami, dari ustadz saya, dari syekh saya. Jadi jangan enggak, tapi mana persiapan huruf fa-nya mana? Fa kan begini. Fa, maka siap-siap melafalkan fa. Mufakkina. Gitu, jelas ya? Oke, lanjut teman-teman. Satu contoh lagi deh. Satu contoh lagi. Nah, enggak, langsung aja deh, langsung. Nah, sekarang pertanyaannya teman-teman. Teman-teman sekalian, ya. Nah, ini ada pertanyaan, boleh ya, nih teman-teman. Nih. Kata Kak Arya Kamandanu, untuk orang yang memiliki masalah dengan sumbing susah Ustadz untuk membedakan antara dengung dan tidak dengung. Nggak apa-apa. Kalau ada keterbatasan atau ada hal yang spesial, ya nggak apa-apa, lafalkan sesuai kemampuan. Teman-teman gini loh, kalau ada memang keterbatasan dari segi fisik atau apapun itu dari segi fisik ya atau kesehatan, Allah Maha mengetahui teman-teman. Tapi kita yang Allah kasih misalnya dari segi fisik dan kesehatan itu semuanya normal ya gitu, maka lafalkan maksimalkan kemampuan teman-teman. Tapi kalau ada hal yang spesial teman-teman sekalian, kalau ada yang spesial di antara kita, misalnya spesial dalam arti ada keterbatasan, lafalkan sesuai kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Allah tuh Maha mengetahui teman-teman. Ya. Oke? Jelas ya? Sip. Oke. Kita lanjutkan ya. Oke, lanjut lagi teman-teman. Maka sekarang saya bertanya, yang masih semangat coba boleh komen angka 3 deh sekarang. Yang masih semangat boleh komen angka 3. Coba ya. Ada? Oke, sekarang pertanyaan terakhir. Di sini ya, mana samar dengung yang tepat? Nun sukunnya ketemu sama huruf apa? Saya nggak akan kasih tahu lagi clue-nya. Teman-teman silahkan lihat sendiri, lihat dulu baik-baik, baru saya nanti lafalkan. Sudah? Ya. Lalu setelah teman-teman tahu hurufnya apa, perhatikan apakah dia menjauhi eng atau mendekati eng. Gak usah dikomen. Dalam hati. Oke, ini berarti dia mendekati eng atau menjauhi eng. Oke. Berarti dia dengungannya kuat atau lemah? Silakan perhatikan baik-baik. Saya hanya kasih 2 jawaban aja. 2 opsi pilihan aja, ya. Tolong mana pilih jawaban yang tepat, 1 atau 2. Yang 1, walakin kadzaba. Yang kedua, walakin kadzaba. Yang 1, walakin ka. Yang kedua, walakin ka. 1 atau 2, silakan dipilih. Ya. Kita lihat jawaban yang tersematkan, jawaban terbanyak adalah jawaban yang nomor 2. Apakah yang paling tepat yang kedua? Mohon maaf, teman-teman yang jawab 2, teman-teman betul. Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa yang 1 kurang tepat? Tuh, ada langsung menjawab nih, keren, Masya Allah. Ada yang langsung jawab nih, mana nih? Bunda Muhyati. Karena yang 1 dia terlalu lemah alias menjauhi eng, yang 2 dia lebih tepat karena dia lebih dengungannya kuat mendekati eng. Keren Bunda Muhyati ya. Selamat Bunda Muhyati mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala ya, Masya Allah. Jelas sampai sini? Walakinka, bukan walakin, bukan kia tapi kingka. Ya, Masya Allah. Dan semua dapat pahala teman-teman ya. Semua dapat pahala insya Allah ya, karena semangatnya, karena itikadnya, ikhtiarnya ya. Sip, keren. Sip. Sekarang teman-teman, pertanyaan kedua. Teman-teman udah tahu dia dengungannya kuat berarti ya, mendekati yang. Sekarang pertanyaan kedua, mana yang lebih tepat? Yang 1 atau yang kedua? Siap. Yang 1, walakin kadza. Yang kedua, walakin ka. Yang ke 1, walakin ka. Yang kedua, walakin ka.
Yang mana? Satu atau dua? Satu atau dua? Yang satu, perhatiin ya. Walakinka. Yang kedua, walakinka. Kita lihat jawaban yang paling banyak mana. Masih ada yang jawab berbeda nih. Oke teman-teman, yang betul adalah jawaban yang satu. Kenapa masih ada jawab yang kedua? Yang kedua tuh kurang tepat. Kenapa? Atau kurang sempurna? Karena tergesa-gesa. Kan saya sudah jelaskan. Kalau kita melafalkan hukum tajwid ikhfa hakiki, tahan dulu 2 harokat. Samar dengungnya. Walakin kadzdzaba. Walakin kadzdzaba. Kalau tadi yang kedua, itu dia cuma dibaca walakinka, belum 2 loh. Walakin kadzdzaba. Enggak. Ya, tahan dulu. Oke. Jelas sampai sini teman-teman sekalian. Nah, sekarang teman-teman seneng nggak belajar kaidah seperti itu? Pelan-pelan, hurufnya dulu. Oh, nun sukun gimana? Oh, huruf kaf gimana? Baru hukum tajwid pertemuannya seperti apa? Pelafalannya gimana? Hal apa yang harus diperhatikan? Itu kita bahas pelan-pelan. Senang? Tapi pertanyaannya adalah, ada nggak di antara teman-teman yang ketika belajar bareng-bareng nempel banget, inget gitu ya, lebih paham. Tapi ketika dipraktekkan baca sendirian nih, lagi nggak belajar sama guru misalnya, lagi nggak bareng sama guru tadarusannya, aduh, lupa gimana hurufnya dibaca, hukum tajwidnya gimana, ya. Siapa yang suka begitu? Boleh komen angka 2. Operator, ada operator? Siap. Boleh komen angka 2. Ada. Coba saya pengen cek dulu, ada nggak? Saya juga dulu gitu soalnya. Ketika belajar bareng, inget banget tuh. Faham banget tuh, Masya Allah. Pas sendiri. Hei, mana ya? Oke, lama gitu ya. Ada? 160 orang, Masya Allah. Oke, teman-teman. Sekarang saya boleh ngajak teman-teman, kan belajar kaidahnya udah nih. Sekarang saya bantu teman-teman belajar dari fitur untuk khataman, boleh nggak? Fitur Quran untuk khataman, boleh nggak? Ya, kalau di kita nggak langsung bahas fitur soalnya. Fitur Quran nggak, fitur Quran belakangan. Biar paham dulu konsepnya, dimudahkan dengan fitur ketika khataman. Boleh? Oke. Tadi hukum tajwid di sini namanya ikhfa, betul? Lengkapnya ikhfa hakiki. Lebih oke ikhfa hakiki. Ikhfa boleh. Ikhfa hakiki lebih oke, lebih lengkap. Nah, warnanya kenapa ditandai dengan warna hijau? Kenapa? Karena nanti di sini ada kode tajwidnya, straight di atasnya. Bang, ik itu apa? Ik itu artinya ikhfa atau ikhfa hakiki. Sa itu artinya apa? Samarkan. 2 itu apa? Dengung, apa? 2 harokat. Ikhfa, samar dengung, samarkan selama 2 harokat. Tadi ketika teman-teman lihat oh ini warna hijau, berarti pasangannya yang ini. Tinggal dibaca. Walakin kadzdzaba gitu. Dan ini bukan cuman ikhfa teman-teman, tapi lihat di Al-Qur'an ini. Kalau misalnya kol-kolah, nih, warna ungu, ditulisnya kol. Kol itu apa? Kol-kolah. PTL tuh cara bacanya pantul. 0 harokat berarti nggak perlu ditahan atau dipanjang-panjangkan. Berarti baca gimana? Alam yakunu tofatam. Ada IG di sini artinya idgham bigunah. Fathatain ketemu mim, dileburkan disertai dengung selama 2 harokat. Nutfatam mi. Ini teman-teman sekalian Qurannya. Kalau Bang, tapi kan itu cuman buat khataman. Kayak saya itu butuhnya yang ada bedah tajwidnya kayak tadi, malah ada pembahasan hukum tajwidnya apa, ya, bagaimana dilafalkan. Ya, ada di sini di sebelah pojok kanannya. Kita siapkan setiap halaman kanan itu dengan 5 pembahasan. Dengan contoh ayat yang berbeda-beda. Kelihatan nggak sih? Teman-teman kelihatan nggak dari sana? Tuh contohnya beda-beda. Biar variasinya banyak dalam belajar. Bang, ingat, belajar tajwid itu dimulai dari huruf. Mana hurufnya? Ini pojok kiri halamannya kita sedia ini. Huruf qaf, makhrajnya dari mana? Ya enggak? Ya enggak? Tuh, kelihatan enggak? Makhrajnya dari mana? Terus kesalahan bacanya seperti apa? Ya, nih, tuh. Sifat-sifat hurufnya bagaimana? Tuh. Oke? Kelihatan enggak? Bang, saya sudah berumur misalnya. Nafas saya suka capek.
Apalagi ayatnya panjang-panjang. Suka bingung berhentinya di mana. Iya, ini ada juga nafas pendeknya. Tuh, tanda panah ini lihat, sependek ini teman-teman yang nafasnya pendek bisa berhenti. Tanda panah ini rest area. Jadi teman-teman berhenti di sini nggak perlu mengulang. Yang harus ngulang itu kalau darurat berhenti di tanda garis warna merah. Ngulang dari sebelumnya. Faham? Jelas? Ya? Bang, kalau udah baca Quran kan kita percuma kalau misalnya nggak ditadaburi, nggak dimaknai, sehingga jadi dampak manfaat kebaikan buat kita. Iya, makanya ada terjemah perkatanya. Bahkan perkatanya ada terjemah perkata, per ayat, dan per tema. Tuh, ada tema-temanya. Bang, kalau kita lagi baca, terus kita gayakin dengan bacaan kita, ada murotalnya tuh. Tinggal di scan barcode. Nanti keluar halaman ini murotalnya. Bang, saya sering pergi keluar. Kalau lupa bawa Qurannya, apalagi saya beli Al-Qurannya dengan ukuran yang besar, misalnya ukuran besar itu susah dibawa kemana-mananya, beli ukuran kecilnya. Bang, tapi kalau lupa gimana? Iya, kita sediakan ada ada Al-Quran digitalnya nih, tuh, ya, free 5 Quran digital, Qurannya Quran belajar dan kamus Arab, tuh. So, kira-kira kalau saya punya Al-Quran ini, lalu saya kasih diskon spesial 50% setelah ini, ada yang mau atau enggak? Boleh komen angka 1 coba. Saya pengen nanya dulu. Boleh komen angka 1 coba. Ada enggak? Gitu. Masih kurang diskon 50%-nya. Saya kasih bonus. Bonusnya buku zikir pagi petang, tasbih digital, sifat sholat Nabi, sama doa Muslim Junior buat anak-anaknya. Boleh komen angka 1 dulu coba. Waduh, berapa orang? 80, 90. Teman-teman enggak sebanyak ini vouchernya tapi 100 orang. Ada nggak operator 100? Kita sediain 80. Ya. Oke. Tapi baca dulu ayatnya, tadi belum selesai. Ya, kita baca dulu ayatnya, ya. Oke. Sip. Nah, nanti Bang ini udah selesai live-nya belum? Habis ini kita belajar lagi, ya. Yuk, kita coba baca dulu nih yang tadi ya. Kita belum selesai, ya. Kita baca dulu. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Oke, lanjut lagi teman-teman, ya. Tadi terakhir kita sudah bahas sampai ke walakin ka. Ya, hukum tajwidnya tadi apa? Hukum tajwidnya adalah ikhfa hakiki. Betul ya? Betul ya? Oke, lanjutin lagi teman-teman, ya. Dibantu share dulu, dibantu tap layar dulu buat teman-teman ya yang lain, silahkan ya. Yuk, biar makin banyak yang belajar bareng-bareng di room ngaji, bukan hanya di sini ya, dimanapun itu. Oke, sekarang sudah walakin ka. Nah, kita lanjut lagi ke huruf berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian, ada yang tahu ini huruf apa? Nama aslinya ya. Ketika dia belum berharokat, nama aslinya adalah huruf dzal. Apa? Nama aslinya adalah huruf dzal. Kita tulis. Namanya kok warna biru sih? Warna hijau dong, biar match, biar cocok ya. Dzal. Nah, teman-teman, huruf dzal. Sekarang saya pengen cek dulu. Huruf dzalnya dalam kondisi berharokat apa? Harokatnya baris atas, Bang. Harokatnya baris atas atau fathah. Oke. Baik, hurufnya berharokat baris atas. Ya. Nah, huruf hijaiyah apapun yang berharokat baris atas itu dibaca dengan vokal A. Kalau vokal A berarti tipis ya. Bacanya za, jangan sampai dha, enggak, tapi za gitu. Nah, sekarang kita udah tahu huruf dzalnya berharokat. Sekarang kita akan coba cek ya dari buku saya lagi. Kalau tadi kita bahas ikhfa nun sukun pada ikhfa hakiki, ya. Sekarang kita coba cek huruf dzal berharokat. Di mana belajarnya ada yang begitu, Bang? Ada di buku kita. Nih, jadi nanti ketika teman-teman udah punya Al-Qur'annya, nanti teman-teman bisa sekalian beli bukunya nanti, ya. Nah, nih, lihat. Huruf dzal. Sebelum masuk ke makhrajnya, kita lihat dzal berharokat dulu. Kesalahan yang sering kali terjadi ketika kita melafalkan huruf dzal adalah yang pertama, tertukar dengan 3 huruf. Ya, apa aja hurufnya? Yang pertama huruf dal, huruf zai, dan yang ketiga huruf jim. Nah, ya, poin 1 ini adalah hal yang sering kali terjadi. Tertukarnya huruf dal dengan huruf dal, zai, ataupun jim. Betul atau enggak? Kalau saya sih betul. Makanya saya simpan di buku saya.
Nah, kalau kesalahan satu ini terjadi pada pelafalan dzal kita, maka kesalahannya bukan main-main. Artinya kesalahan yang besar. Kenapa bisa bang menjadi kesalahan besar? Karena tertukar antara huruf yang satu dengan huruf yang lain berarti sudah merubah struktur kata atau struktur kalimat. Sehingga bisa merusak atau merubah makna ayat. Maka huruf itu penting kita pelajari. Gitu. Maka bang gimana tuh biar zalnya nggak dibaca jadi huruf dal zai jim. Misalnya gini nih, yang harusnya kita baca kadzaba tapi kita baca kadzaba, kazzaba ataupun kajjaba. Itu salah besar semua. Ya. Maka dzal harus seperti apa dilafalkan? Yuk kenalan sama huruf dzal dengan cara apa? Di buku kami kita cek makhrajnya. Nah, makhraj huruf dzal itu keluar dari yang namanya torof al-lisan atau torful lisan. Torof itu artinya ujung, al-lisan itu artinya lidah. Berarti torful lisan ujung lidah. Oke ya. Nah, jadi seharusnya gimana? Oke, kahafdhah, perhatikan. Ini kita mau bahas. Syarat belajar di live kita tenang. Sabar. Kita cari tahu dulu kaidahnya, kita cari tahu dulu kesalahannya, baru ilustrasikan bagaimana dia dilafalkan, baru dipraktekkan. Itu kerangka belajar di live kita ya. Lanjut. Jadi kita lihat dulu dzal itu makhrajnya di mana. Setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu apa? Makhraj itu artinya adalah tempat keluar. Di mana tempat keluar dari huruf dzal ketika dia dilafalkan. Huruf dzal ini beli bukunya di mana? Masuk grup dulu. Ya, informasi launchingnya cuma di grup teman-teman. Ya, makhraj huruf dzal dilafalkan dari ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi seri atas. Apa? Ujung lidah disentuhkan ke ujung gigi seri atas, tapi secara tipis-tipis aja, gak perlu ditekan kuat-kuat. Wadhu wadzalu wasa lil ulya min tarafaihima. Macam mana itu bang? Nah, kita lihat gambar dulu lah. Kalau begitu, lihat. Nih, ujung lidahnya lihat. Ya, yang warna titik berwarna hitam ini adalah titik persentuhan huruf dzal tadi yang kita maksud. Ujung lidah disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi seri atas. Kelihatan teman-teman sekalian? Ya. Nah, kelihatan ya? Oke, ujung lidah disentuhkan tipis-tipis ke ujung gigi seri atas. Oke, sekarang kita lafalkan. Ya. Ketika teman-teman lafalkan itu seperti ini. Tapi lihat, ujung lidahnya nempel ke ujung gigi seri atas tipis-tipis. Enggak sampai digigit, enggak sampai ditekan kuat-kuat. Kenapa? Karena huruf dzal dari segi sifat, nih ada sifat-sifat huruf dzal dijelaskan di buku kita juga. Dari segi suara, lihat. Dari segi suara, huruf dzal sifatnya namanya rokhawah. Atau nama lainnya rikhwah. Apa itu bang? Mengalir suaranya. Ya, jadi ketika kita lafalkan huruf dzal, ujung lidahnya sentuhkan tipis-tipis, dan harus ngalir nafasnya ketika nempel. Kok ngeblur? Kenapa bisa ngalir? Karena ujung lidahnya cuma nempel biasa, nggak neken, nggak ditekan kuat-kuat, nggak digigit bahkan. Kalau ditekan kuat-kuat bahkan sampai digigit, suaranya mampet, nggak akan ngalir. Makanya banyak orang melafalkan dzal gini. Contohnya pada surah Al-Fatihah ayat ke-7. Shiratal ladina ladi. Kenapa ladi? Harusnya kan ladzi. Karena ujung lidahnya teman-teman terlalu tekan kuat-kuat. Cukup disentuhkan tipis-tipis aja biar ngalir suaranya. Nih saya baca pelan-pelan ya. Za. Ikutin dari rumah. Ayo. Za. Ngeblur lagi. Nah. Za. Zi. Zu. Az. Kazzaba. Azza. Idzi. Udzu. Bisa difahami sampai sini? Coba yang sudah mulai paham komen saya. SAYA. Yang mulai paham coba boleh teman-teman komen saya. SAYA. Ya. Allahu Akbar. Masya Allah tabarakallah. Saya. Oke, baik. Lanjut ya. Alhamdulillah. Yang dari tadi nanyain bukunya di mana belinya. Bukunya teman-teman belum bisa didapatkan di mana-mana. Kenapa? Karena bukunya belum kami cetak. Lagi siap proses cetak teman-teman.
Kapan launchingnya? Doakan ya, semoga proses cetaknya selesai dalam waktu 2 minggu. Semoga bulan ini sudah selesai, insya Allah. Oke, Bang, gimana cara dapat informasi kapan bisa launchingnya? Cuman di grup. Lah, terus gimana saya belum masuk grup? Mau masuk grup, bayarnya berapa? Gratis. Gimana caranya? Tungguin sampai akhir live. Ya, di ujung live ketika beres semua, ketika kita udah beres semuanya, baru kami arahkan ke grup kita. Ya. Semoga proses cetaknya lancar. Amin Ibu Ur. Gitu ya. Oke, lanjut lagi biar nggak bertanya-tanya lagi. Oke. Jadi sekarang huruf dzal di sini kita baca harus ngalir suaranya. Dza, zi, zu, az, iz, uz, dza, zi, zu, az, iz, uz. Nah, selanjutnya dijelaskan lagi di buku saya. Ketika dzal berharokat, lihat kesalahan poin kedua. Apa katanya? Kurang sempurna aliran suara dari huruf dzal. Jadi kadang-kadang dia masih putus. Siratal ladzi, harus jelas suaranya. Jelaskan. Ya. Oke. Sip, lanjut lagi. Nah, sekarang kita praktekkan. Sekarang dzalnya ya ternyata di atasnya ada tasydidnya. Nah, Bang, tar dulu, apaan tasydid? Nah, oke. Kita bahas ya. Teman-teman perhatikan kalau ada huruf hijaiyah yang di atasnya terdapat tanda burung terbalik macam ini, kenalan yuk, namanya adalah tasydid. Apa teman-teman? Namanya adalah tasydid. Saya izin tulis ya. Boleh nggak saya izin tulis? Tasydid. Ada yang bilang tasydid, ada yang bilang sabdu, ada yang bilang syaddah, ada yang bilang syiddah, ada yang bilang musyaddad, silakan. Tapi saya izin sebut dia dengan tanda tasydid. Ya. Nah, Bang, maksudnya tasydid itu gimana? Huruf yang bertasydid itu harus dibaca ditekan dulu, agak ditekan dulu ya, baru keluarin vokal harokatnya. Jadi ditekan dulu di bagian bunyi nya, baru dibuka dikeluarkan bunyi vokal a-nya. Kenapa harus gitu, Bang? Oh, berarti nggak dibaca gini ya? Kadzaba, 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 enggak, tapi tekan dulu. Kadzaba, kadzaba. Kenapa, Bang, harus ditekan dulu? Iya kan ada tasydidnya. Iya, kenapa? Oke, gini. Kita sekarang coba ini saya izin hilangkan dulu. Jadi gini teman-teman, huruf yang bertasydid itu kalau kita pecah, kita breakdown gitu ya. Itu ada 2 huruf, teman-teman sekalian. Ada 2 huruf, ya. Huruf yang pertama itu seolah dia itu ada dzal sukunnya, ada dzal matinya. Ya. Lalu dzal yang kedua ada dzal berharokat fathahnya. Nah, ya, jadi kalau teman-teman lihat ada huruf yang bertasydid, berarti dia itu ada 2 unsur huruf. Yang pertama sukun, yang kedua harokat. Oke. Nah, cara bacanya kenapa ditekan dulu? Karena untuk menunaikan dzal sukunnya dulu. Baru keluar vokal harokatnya. Contoh, walakin kadza. Paham nggak? Terbayang nggak, teman-teman? Walakin kadza, gitu. Jadi kenapa neken dulu sedikit? Karena karena dia tasydid. Jadi seolah ada bunyi sukunnya dulu di awal, baru masuk ke harokatnya. Ya. Oke. Walakin kadza, gitu. Paham ya? Jelas ya? Alhamdulillah. Yang mulai jelas boleh komen jelas. Ya. Oke, sedikit-sedikit. Aduh. mulai batuk-batuk nih ya. Insyaallah, tabarakallah, ya Allah. Semoga seraknya kita, pusingnya kita ya, itu bisa menjadi bisa menjadi bentuk amal solih di hadapan Allah. Ya, teman-teman sekalian, bisa menjadi bentuk amal solih di hadapan Allah. Oke, kita lanjutkan kembali. Walakin kadza. Nah, gitu ya. Paham ya, teman-teman, sahabat-sahabat bedah tajwid sekalian ya. Sip. Oke lah kalau begitu, teman-teman sekalian. Kita baca lagi, lanjut lagi, sedikit lagi lah ya. Masih ada waktu ya. Walakin kadza. Sekarang lanjut lagi ke huruf berikutnya. Teman-teman, sahabat-sahabat sekalian, coba. Ini huruf apa ini? Ya. Bentuknya seperti mangkok, lalu ada titik 1 di bawahnya. Ini namanya huruf apa, teman-teman? Ada yang tahu nggak nama asli hurufnya ya? Nama asli hurufnya adalah huruf ba.
Ya, kita tulis deh. Kita tulis dulu ya. Namanya adalah huruf ba. Bagaimana cara melafalkan ba? Cara melafalkan ba, teman-teman, sebagaimana teman-teman bilang baju. Sebagaimana teman-teman bilang bibir. Sebagaimana teman-teman bilang bubur. Sebagaimana teman-teman bilang bagus, ya. Gitu. Oke? Ya udah. Ba itu sebagaimana kita melafalkan huruf B pada abjad alfabet. Yaitu dengan cara apa? Dengan cara menyentuhkan bagian bibir atas dan bibir bawah beres. Babi bu ab. Babi bu ab. Jelas ya? Sentuhkan bibir atas bibir bawah, tapi hati-hati. Ya. Ketika melafalkan huruf ba, jangan sampai bibirnya terlalu dilipat. Ba, bi, bu, enggak begitu juga. Biasa aja, slow aja, santai aja. Ba, bi, bu. Ya. Oke, ba-nya sama ya. Kalau konsep baris atas, harokat fathah, tinggal dicek aja. Apakah dia vokal A, apakah dia kayak vokal O. Kalau vokalnya A, tipiskan pelafalannya. Kalau vokal seperti O, tebalkan pelafalannya. Itu aja. Nah, karena ba tetap dibaca vokal A, nggak jadi bo, tapi ba, maka tipiskan. Gimana cara menipiskan vokal A fathah? Gimana teman-teman? Dengan cara BMSS. Ya, dengan cara BMSS. Buka mulutnya, sedikit senyum. Ya, ini untuk semua huruf yang vokalnya A ketika fathah. Buka mulutnya, sedikit senyum. Jadi ketika kita baca ba, ba, begitupun huruf yang lain, nggak dibaca o, tapi ba, bukan o, bo, to, enggak. Ba, ta, sa, tipis. Ya, kita analogikan dengan buka mulut sedikit senyum. Kenapa dengan sedikit senyum itu bunyi vokalnya bisa terdengar lebih tipis? Karena biasanya teman-teman sekalian, ketika kita senyum, lidah kita itu akan lebih rileks, akan lebih nyantai, akan lebih gak kaku, rileks dia. Kalau senyum, gitu ya. Lalu rongga mulut akan lebih terbuka. Jadi huruf tipis itu kenapa dia bisa tipis? Karena dia punya dua sifat yang selalu menyertai huruf tipis. Sifat istifal namanya dan sifat infitah. Istifal lidah kita rileks, infitah rongga mulut kita terbuka. Faham? Jelas? Ya. Walakin kadzaba. Jadi bukan kadzaba. Ini semuanya tipis. Kafnya tipis, vokal A, dalnya tipis, vokal A, ba-nya tipis, vokal A, tipis semua. Kadzaba gitu. Ya. Itu. Oke, teman-teman, sahabat-sahabat sekalian. Sekarang kita lanjutkan kembali ke huruf berikutnya. Wawu sudah kita bahas singkat aja. Wawu di sini ada dua, teman-teman, ya. Wawu dan wawu di sini sudah kita bahas di awal tadi di sini, ya. Kita izin ingatkan sedikit aja teman-teman sekalian. Ya. Jadi huruf wawu itu dilafalkan harus monyong dulu, itu aja. Kalau teman-teman melafalkan wawu, makhraj wawu itu akan sempurna kalau monyong dulu. Ya, karena makhraj wawu itu dari asyafatainya dimuncungkan, yang dimonyongkan. Wa, wi, wu. Wa, wi, wu. Jadi sebelum masuk ke bunyi vokal a i u-nya, kalau dia berharokat, itu monyong dulu dia. Wa, wi, wu, gitu ya. Oke. Nah, sekarang saya izin pengen lanjut langsung ke huruf yang berikutnya, teman-teman. Nah, boleh ya? Boleh ya? Oke, teman-teman. Ya, kemungkinan ini pembahasan terakhir. Huruf lam nanti saya izin di PR-kan dulu ya. Gitu, karena waktu terus berjalan. Yuk, mumpung ini terakhir masih ada pembahasan nih huruf ta. Yang ngerasa pengen teman-teman ngerasa pembahasan huruf ini harus banyak orang tahu, boleh share. Di pojok kanan bawah ada tanda panah, diklik dulu tanda panahnya. Kalau udah diklik ada tanda posting ulang. Diklik tanda panahnya sekali, lalu ada tanda posting ulang. Ya, ditekan, lalu kalau udah di-share ya, dan bantu tap-tap layarnya. Sebelum kita bahas. Oke, sebelum kita bahas. Oke, baik. Kita bahas ya. Huruf ta, teman-teman sekalian, ketika dia dilafalkan, ya, banyak orang yang masih belum sempurna pelafalannya. Apa? Nah, jangan sampai lidahnya menjulur keluar mulut. Ya. Nah, nanti di buku kita juga dijelaskan, teman-teman. Misalnya nih huruf ta nih ya, ta-nya berharokat baris atas, berarti vokalnya a, ta, tipis ya. Ta-nya berharokat. Nanti di buku kita
Ya, ini dzal berharokat. Yang kita cari bukan dzal berharokat sekarang, tapi yang kita cari adalah huruf ta berharokat. Nih, nanti dijelaskan. Perhatikan di poin keduanya. Ta berharokat di poin kedua dilafalkan, kesalahan yang sering kali terjadi, dilafalkan dengan menjulurkan ujung lidah keluar mulut. Atau kayak digigit, melet, nongol. Ini dilafalkan biasanya tanpa sadar. Contoh. Tatitu. Jujur, ada nggak teman-teman yang seperti itu melafalkan huruf ta? Dia nggak sadar tanya melet. Dia nggak sadar tanya nongol. Tatitu tabat yada abi lahabin wa tab. Tatata, tidak seperti itu. Nggak melet-melet, nggak nongol-nongol, nggak menjulur. Kenapa? Karena huruf ta makhrajnya bukan begitu. Bagaimana? Ya begini, yuk kita belajar di buku saya lagi ya. Nih, setiap huruf hijaiyah itu punya yang namanya makhraj. Makhraj itu artinya tempat keluar. Ya, di mana tempat keluar dari huruf ta? Dalam istilah tajwid dia dilafalkan dari yang namanya torful lisan. Torful lisan itu apa? Torof itu artinya ujung, lisan itu artinya lidah. Torful lisan artinya adalah ujung lidah. Ujung lidahnya diapain, Bang? Ujung lidahnya disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Wato wadalu wata min huwa min ulyasanaya. Duh Bang, ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Saya nggak kebayang, nggak usah dibayangkan. Kita lihat gambar aja dulu, yuk. Nih, lihat di sini. Lihat ya, yang titik warna hitam ini adalah titik persentuhan dari huruf ta. Ya, titik persentuhan dari huruf ta. Ujung lidah kita sentuhkan tipis-tipis ke pangkal gigi sari atas kita. Ya. Oke. Jelas? Mulai kebayang? Yang mulai kebayang bilang boleh komen angka 2. Yang mulai kebayang dengan lihat gambar ini boleh komen angka 2. Kalau udah mulai kebayang kita bahas lebih jauh lagi nih. Jadi ujung lidah kita sentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Nggak melet-melet dia kan? Dia nggak nongol-nongol ujung lidahnya. Dia nggak menjulur, ujung lidahnya masih berada di dalam area mulut kita. Oke, nah kalau pengen kita berikhtiar lebih jauh, ya semoga Allah kasih pemahaman dan kejelasan kepada kita, ya. Nih, saya akan jadi dokter bedah mulut dulu. Bedah mulut dulu boleh? Tadi kita bedah huruf, sekarang kita bedah mulut. Nih, ini ceritanya lidah siapa nih? Lidah saya atau lidah teman-teman nih? Ya. Nah, huruf ta itu tadi di mana dilafalkan? Dari ujung lidah. Kenalan, mana yang dimaksud dengan ujung lidah? Nih, ya. Ini namanya adalah ujung lidah. Ini namanya adalah ujung lidah teman-teman sekalian. Ya. Terus tadi lupa nempelnya kemana nempelnya? Disentuhkannya kemana? Disentuhkannya ke pangkal gigi sari atas. Nah, loh, yang mana pangkal gigi sari atas? Nah, ini ceritanya. Ini yang ini gigi sari atas kita. Ya, ini gigi sari atas kita. Nah, mana bagian pangkalnya? Yang disebut dengan pangkal gigi sari atas itu adalah bagian gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Nah, ya, nih. Ini gigi sari atas kita, teman-teman. Nah, ini bagian dalamnya. Nah, ini bagian gusi tempat tumbuhnya gigi sari atas kita. Yang ini yang disebut dengan pangkal gigi sari atas kita. Oke, sehingga si ujung lidah kita tadi, teman-teman, yang ini nempelnya ke sini nanti. Ini ilustrasi gambarnya, ya, ilustrasi statisnya. Kalau pengen lebih jauh, ya. Nih, kita belajar dari video fitur scan QR code video animasi seru hijaiyah. Teman-teman tinggal scan QR code kalau bukunya nanti sudah dicetak ya. Kita lihat seperti apa huruf ta dilafalkan. Sebentar, saya lupa ya, filenya ada di sini. Saya colok dulu ya, sebentar. Ya, huruf ta dilafalkan dari ujung lidah disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. Ya, seperti apa? Oke, kita coba pelajari. Bismillahirrahmanirrahim. Nih, huruf ta. Huruf ta. Di manakah engkau huruf ta? Nih. Oke, perhatikan ya. Perhatikan huruf ta. Oke. Nih. Ini ceritanya abaikan muka sayanya ya. Lah, kenapa ilustrasinya muka saya sendiri? Karena kami yang buatnya. Ya, gitu. Oke. Sip, perhatikan. Perhatikan ya, jadi ujung lidah kita disentuhkan ke pangkal gigi sari atas. 1, 2, 3. Nah, itu pergerakan awalnya. Lihat, ulang sekali lagi. 1, 2, 3. Nah, kelihatan? Yang mulai paham komen angka 3, coba. Nih, sekali lagi boleh komen angka 3 yang mulai paham.
Nah, nempelnya ke situ. Nempelnya ke sana. Ya, sedikit-sedikit aja. Di sini kita belajarnya pelan-pelan karena kita bukan lagi balapan, kita bukan lagi maraton. Pelan-pelan aja. Oke, nempelnya ke sana mulai paham insya Allah. Sekarang, ketika sudah disentuhkan ke sana teman-teman sekalian, kita coba latih dan bagaimana pelafalannya. Coba ya. 1, 2, 3. Sebentar. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, itti, uttu. Nah, seperti itu huruf tadi dilafalkan. Ya. Oke, jelas? Nah, ada yang teman-teman harus perhatikan. Ketika melafalkan huruf ta itu sekarang kembali ke modul dulu sebentar ya. Kita kembali ke modul dulu nih. Huruf ta punya berbagai macam sifat. Oke. Nah, yang kita akan bahas adalah 2 sifat awal dari huruf ta. Apa? Nih, perhatikan ya. 2 sifat awal. Yang tap-tap layar udah hampir 400.000. Ya Allah, siapapun yang sudah membuat live ini semakin terbaca oleh algoritma TikTok, atas izinmu, atas wasilah teman-teman yang sudah tap-tap layar sampai 400.000. Ya. Ya Allah, berikanlah pahala jariahnya. Ya, semoga ada yang datang ke sini karena wasilah tap-tap layar teman-teman, wasilah posting ulangnya teman-teman. Ya Allah, jadikanlah pahala jariah untuknya ya Allah. Amin ya rabbal alamin. Ya. Oke, lanjut. Nih, jadi ada sifat hams dan syiddah. 2 sifat awal dari huruf ta ini akan kita bahas. Ta punya sifat hamsnya, karakternya bukan mengalir nafas, tapi hanya berupa percikan-percikan nafas saja. Ya. Lalu huruf ta dia punya sifat namanya syiddah. Syiddah itu artinya tertahan suara. Oke, kita akan bahas 2 sifat ini. Sifat hams dan Sifat hams dan sifat syiddah ya. Sebentar. Sifat hams dan sifat syiddah. Hams itu berupa percikan nafas kalau di huruf ta. Kalau syiddah itu artinya tertahan suara. Nah, sifat itu akan kita coba lihat dari animasi seru hijaiyah. Perhatikan. Jadi, perhatikan. Sifat syiddahnya itu atau tertahan suaranya itu tertunaikan ketika si ujung lidah kita ini nempel. Jadi ketika nempel tuh dia akan tertahan suaranya. Perhatikan ya. Sebentar. Ta, ti, tu. Nah, perhatikan di sini. Bagian ini perhatikan. Ketika kita melafalkan a, ketika masuk et, itu dia pasti terhenti dulu suaranya. Itu sifat syiddahnya ketika ujung lidahnya nempel ke pangkal gigi seri atas. Coba ya. At. Nah, ketika nempel tuh, itu dia terhenti dulu. At. Nah, lagi. At. Nah, ketika nempel dia tertahan suaranya. At. Gitu kan ya, tertahan. Ketika dia melepas ujung lidah dari pangkal gigi seri atas, baru keluar percikan nafasnya. Ya. Baru dia keluar percikan nafasnya. Sebentar. Baru dia keluar percikan nafasnya. At. Nah, jadi ketika dia lepas, baru keluar percikan nafasnya. Ketika nempel, dia nggak keluar percikan nafasnya, tapi dia tertahan suaranya. At. Tuh kan kena nih. Tertahan suaranya, syiddah. Ketika dilepas, baru keluar percikan nafas. Paham nggak? Paham nggak teman-teman? At. It. Ut. Ta. Ti. Tu. At. It. Ut. Ya, jadi kalau kita lihatin animasi sekali lagi, yuk kita lafalkan bareng-bareng. 1, 2, 3. Ta, ti, tu, at, it, ut, atta, itti, uttu. Paham sampai sini? Jelas sampai sini insya Allah? Paham? Jelas? Bisa diikuti teman-teman sekalian? Mulai ngos-ngosan ya. Bisa diikuti insya Allah ya. Paham, baik. Oke, baiklah. Kalau begitu, kita baca dulu barang-barang ayatnya. Yang mau masuk grup setelah ini ya. Setelah ini nanti di ujung. Syaratnya 1, sabar aja, tungguin. Ya. Oke, kita baca dulu barang-barang. Siap-siap, operator. Tampilkan lagi nanti. Ya, kita baca barang-barang. Nanti bagian akhirnya kita lanjut di besok hari. Nanti malam soalnya kita talaki ya. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Perhatikan taknya ada percikan-percikan nafas. Walakin kadzdzaba wa tawalla. Sekali lagi.
ولكن كذب وتولى. Okay, sip. Sadaqallahul azim.